Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Zuriyah, Prodi WCKRC 2019, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang renang dalam pertolongan. Renang pertolongan atau keterampilan dasar renang pertolongan kecelakaan air dalam kegiatan di air baik berenang ataupun yang lain untuk melakukan pertolongan kecelakaan yang terjadi di air. Seorang penolong harus menguasai dan pandai berenang, jadi harus mengerti dan menguasai teknik dasar renang. Teknik dasar renang meliputi yang pertama, gerakan mengapung, yang kedua, gerakan meluncur, yang ketiga, cara bernafas di dalam air. Yang selanjutnya, keterampilan renang membawa korban. Menolong orang kecelakaan dalam air, penolong sendiri harus dapat berenang dan cara menolongnya harus benar sehingga meringankan kemungkinan fatal pada si korban. Gaya berenang yang paling mudah dilakukan dan digunakan untuk menolong korban kecelakaan di air adalah gaya bebas. Maka dari itu, coba berlatih renang gaya bebas. Latihan gerakan kaki gaya bebas, gerakan kaki dipukulkan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Gerakannya dimulai dari pangkal paha. Yang pertama, latihan gerakan lengan untuk gaya bebas. Gerakan tangan memutar dari bawah lewat samping telinga. Yang dimasukkan lebih dahulu adalah ujung jari. Saat memasukkan ujung jari, berusaha membuat bidang sekecil mungkin. Saat mendayung, berusaha sekuat mungkin hingga badan maju dengan cepat. Siku-siku lurus ditarik sejajar dengan badan. Yang kedua, cara bernafas. Cara pengambilan nafas, waktu tangan ditarik ke belakang, maka posisi kepala miring ke kanan atau ke kiri. Pada saat itulah gunakan untuk mengambil nafas lewat mulut dan dilepaskan di dalam air. Cara menolong orang tenggelam dengan tepat. Yang pertama, segera meminta pertolongan. Yang kedua, cari alat yang dapat membantu. Yang ketiga, menolong dengan perlengkapan yang memadai. Yang keempat, memberikan pertolongan pernafasan dengan hati-hati. Itu dia sedikit penjelasan tentang renang penyelamatan di air. Oke, yang kedua saya akan sedikit menjelaskan tentang olahraga polo air. Olahraga polo air adalah cabang olahraga yang sudah lama dikenal dan dipertandingkan di Indonesia. Bahkan untuk cabang olahraga ini sudah banyak dipertandingkan untuk Pekan Olahraga Nasional pertama atau PON-IO di tahun 1948 yang diselenggarakan di Kota Solo. Hingga pertandingan ini menjadi multi-event regional, nasional, bahkan merambah ke dunia internasional. Peraturan yang diterapkan dalam permainan polo air. Yang pertama, ukuran kolam dalam polo air. Olahraga polo air dilakukan di dalam air, sehingga untuk melakukannya sendiri juga membutuhkan sebuah kolam. Apalagi untuk sebuah pertandingan yang resmi baik berlangsung di nasional maupun di internasional. Untuk ukuran kolam yang diterapkan harus berukuran sekitar 30 meter x 20 meter. Yang kedua, ukuran gawang polo air. Permainan olahraga polo air juga menggunakan gawang yang digunakan untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya. Tinggi gawang yang digunakan pada permainan ini harus berada di atas rata-rata air sekitar 90 cm. Yang ketiga, jumlah pemain dalam olahraga polo air. Dalam sebuah permainan olahraga polo air sama seperti permainan sepak bola yang terdiri atas 11 orang. Untuk setiap tim regu memiliki 7 orang pemain dan 4 orang yang dijadikan pemain cadangan. Larangan pemain tidak diperbolehkan untuk melapisi tubuhnya dengan minyak. Selain itu, ketika bermain nantinya setiap pemain juga diharuskan untuk menggunakan topi yang memiliki nomor 1-14 untuk menjaga sebuah gawang, sedangkan untuk nomor 2-13 khusus pemain lapangan. Besarnya ukuran topi yang digunakan sekitar 10 cm untuk bagian depan dengan warna biru atau merah pada bagian belakang. Teknik dalam permainan polo air. Yang pertama, seragam olahraga polo air. Dalam setiap pertandingan, apapun pasti membutuhkan pakaian yang sama untuk sebuah kelompok atau regu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kekompakan antar tim atau kelompok tersebut, serta berguna untuk membedakan suatu kelompok tersebut dari kelompok lawannya. Yang kedua, area permainan. Olahraga polo air sama halnya dengan permainan sepak bola. Selain menggunakan seragam untuk menciptakan kekompakan, juga membutuhkan area permainan. Olahraga ini dilakukan di dalam air, maka membutuhkan kolam dengan memiliki 2 gawang yang mengapung di atas air. Gawang tersebut harus memiliki lebar seluas 3 meter dan memiliki tinggi sepanjang 0,9 meter. Luas bidang dalam permainan ini didefinisikan sebagai tali jalur dan pelampung. Yang selanjutnya, bola dan olahraga polo air. Bola yang dimainkan dalam olahraga polo air harus memiliki berat sebesar 14 dan 16 ons. Selain itu juga harus ditiup dengan tekanan sebesar 14 PSI. Ukuran bola juga harus disesuaikan dengan pemain. Untuk pemain perempuan memiliki lingkar seluas 26,5 inci dan untuk pria harus memiliki lingkar seluas 28 inci. Dan itu dia sedikit penjelasan tentang olahraga polo air.
Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang menyelam. Menyelam adalah kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan air dengan atau tanpa menggunakan peralatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal penting dalam melakukan menyelam adalah penguasaan perlengkapan atau peralatan yang dipakai. Olahraga selam adalah jenis atau cabang olahraga yang istimewa karena olahraga ini memiliki muatan yang dapat dikembangkan ke arah prestasi, rekreasi maupun profesi. Olahraga selam telah ada di Indonesia sebelum tahun 1962, tetapi kebanyakan dilakukan oleh orang asing yang bekerja di Indonesia pada tahun 1962. TNI Angkatan Laut mendirikan instalasi pusat penyelaman dan sekolah penyelaman. Dengan berdirinya kedua lembaga tersebut, maka makin bertambah banyak orang Indonesia yang berlatih dan belajar selam terutama di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.